Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli produk kreatif lokal. Pejuang negeri, beli kreatif lokal, banggalah beli produk kreatif lokal. Di acara Galeri Publik, dan malam hari ini kita akan membahas mengenai Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah hadir dalam mendukung UMKM. Kita bela, kita beli. Nah, ini menarik banget malam hari ini karena memang kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga dengan produk-produk lokal kita. Kalau bukan kita yang bangga, harus siapa lagi, ya nggak? Makanya kita harus kita bela, kita beli. Nah, langsung saja sudah hadir malam hari ini narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio. Beliau adalah Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo. Apa kabar Bapak Profesor? Baik, sehat? sehat selalu. Sehat selalu ya. Oke, dan kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Riki Pesik, staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak Riki, apa kabar? Baik. Baik ya. Sama Sehat baik, Pak? Dan sehat. Iya. Karena sekarang kayaknya sehat menjadi satu hal yang Iya. luar Butuh biasa. dasar tuh ya. Betul sekali. Ya, baik, kita langsung membahas mengenai tema kita malam hari ini, yaitu Bangga Buatan Indonesia. Pemerintah hadir dalam mendukung UMKM. Mungkin saya akan berbicara dengan Prof dulu nih, Prof. Potensi seperti apa sih yang saat ini dimiliki oleh UMKM di Indonesia, Prof? Ya, UMKM Indonesia ini kan sebetulnya dilihat dari sisi jumlah, itu pelaku ekonomi yang jumlahnya paling banyak. Lebih dari 90% itu pelaku ekonomi Indonesia adalah UMKM. Dilihat dari sisi kontribusi pada ekonomi nasional, UMKM ini kurang lebih 60% memberikan support pada roda ekonomi nasional. Dan juga melibatkan masyarakat terutama di daerah-daerah. Dan ini yang sebetulnya menjadi kekuatan kita karena UMKM ini kan mestinya dalam krisis yang lalu 98 itu kan cepat bangkit. Betul. Nah, pada krisis kali ini juga kita harapkan paling cepat bangkit. Karena apa? Karena satu, usahanya kecil skalanya, dan juga problemnya adalah daya saingnya kita tingkatkan, kemudian cara penjualannya. Jadi UMKM saat ini akan bisa cepat bangkit manakala UMKM juga menggunakan satu metodologi penjualan yang kalau dulu krisis 98 itu menjadi masalah, sekarang ini harus kita atasi dengan apa? Digitalisasi. Ya, dengan penjualan yang berbasis pada digital, pada online. Pada online ya. Dan sepertinya sekarang semua orang juga sudah melirik online nih ya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, dampak yang paling terasa buat UMKM ini apa sih, Prof? Ya tentu semua ini ya, jadi semua lini. Kalau bahkan kalau dikatakan dari sisi yang paling kecil, individu kita punya persoalan psikologi ya, di samping kita harus stay at home itu ya. Betul. Dari sisi kelompok masyarakat kita punya dampak ekonominya harus berhenti dulu, dan kemudian kita ini sekarang sedang melonggarkan untuk bisa beraktivitas bekerja meskipun terbatas. Pada sisi korporasi juga kita punya masalah karena akhirnya ekonominya mengalami penurunan yang cukup tajam. Betul. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi semua level kita menghadapi masalah. Makanya kalau kami di Kominfo saat ini betul-betul ingin mengulik ya, ingin mencoba mengajak teman-teman dari sisi ekonomi, yaitu UMKM, khususnya UMKM yang memang bisa berorientasi pada produktivitas, lapangan kerja, dan aman COVID. Nah, itu yang saya kira dua hal ini yang di UMKM saya kira bisa dimungkinkan karena dari sisi proses produksinya kecil-kecil di daerah. Benar. Ya, mengedepankan seni ya, cita rasa seni, dan juga kita bangga dengan produk tetangga lah. Ya. Betul. Produk tetangga, produk dalam negeri, dan itu menjadi sesuatu semangat yang harus kita dorong terus. Setuju. Karena menjadi menghidupkan perekonomian lokal juga ya, akhirnya setidaknya Indonesia sendiri yang menghidupkan sendiri dengan membeli produk-produk lokal. Karena gitu pada ya, dasarnya kan kita ini sebetulnya kan dari sisi makan masih tetap makan ya. Betul. Dari sisi sandang saya kira juga meskipun turun tapi juga tetap ada masih fashion ada. ya. Sehingga disitulah
UMKM akan tampil dan UMKM tinggal mengulik dari sisi penjualannya lewat online. Nah, pada saat ini penjualan dulu di krisis itu kan UMKM masih bisa jualan di daerah-daerah. Sekarang kan nggak bisa. Nah, ini yang kita coba pindahkan supaya UMKM tetap bisa jualan, tetapi tidak kemudian melanggar aman COVID tadi. Ya, protapnya ya, harus ada protapnya. Ya. Untuk Pak Riki sendiri nih, untuk kondisi COVID-19 ini, kalau menurut Bapak, kendala apa yang dihadapi oleh UMKM, Pak? Ya, kendalanya sebenarnya paling besar adalah memasarkan penjualan secara fisik, ya kan, secara offline. Karena itu semua terganggu. Dan yang paling parah memang harus kita akui, yang terdampak adalah pariwisata. Betul. Tentunya juga UMKM yang bersentuhan langsung dengan pasar pariwisata ya. Semua terhenti. Bahkan mungkin paling drop ya sekarang karena tidak ada orang berwisata sama sekali. Tapi kalau dari ekonomi kreatif sendiri, beberapa sektor di ekonomi kreatif ini sebenarnya mendapat momentum, termasuk UMKM di sektor kreatif ini. Dan saya pikir sekarang sebenarnya justru kesempatan buat kita karena mau tidak mau, tidak ada COVID pun ya. Betul. Menurut saya ekonomi digital itu akan menjadi keniscayaan. Benar. Dan saya pikir ini kesempatan mengakselerasi transformasi buat teman-teman UMKM juga. Karena di ekonomi digital ini buat teman-teman UMKM sendiri kesempatan juga bukan hanya sekedar melakukan surviving terhadap dampak ekonomi COVID, tapi juga kemungkinan ekspansi pasar yang baru, ya kan, pasar nasional kan luas sekali, lebih besar luas ya, sekali justru ya dengan kan? cara online Dan, mereka ya. Dan syukur, menurut saya yang patut kita syukuri selama PSBB ini, sistem distribusi kita tidak terganggu, logistik segala macam ya, sehingga itu memungkinkan terjadinya transaksi online dan pengiriman barang dengan baik gitu kan. Betul. Selama PSBB itu nggak ada masalah saya beli barang dari Bandung, dari Jogja masih gitu lewat ekonomi digital ya. Kan. Dan saya pikir kalau dari segi makroekonomi menurut saya ini sepertinya akan menjadi sebuah strategi ekonomi yang niscaya buat banyak negara bertahan terhadap gempuran dampak ekonomi COVID ini. Jadi meningkatkan closed loop ekonomi, lokal ekonomi gitu, perputaran ekonomi lokal untuk, dan kita tahu Indonesia negara dengan populasi besar, pasar yang besar, cukup produksi yang besar dengan UMKM-nya. Kenapa ini nggak menjadi momentum untuk juga meningkatkan itu? Akhirnya membuka peluang baru ya dengan kondisi dan ini ya. Cukup mengagumkan kan penambahan jumlah UMKM yang bergabung dalam program ini. Cukup besar ya? Besar sekali jumlahnya. Jadi angkanya itu sudah sampai pada lebih sedikit dari 1 juta. Memang target kita 2 juta ya dalam era ini. Kita dorong terus supaya UMKM itu betul-betul bisa melihat ini peluang. Ini peluang yang harus kita coba kita masuki dan tidak usah takut. Kan ini persoalan cara berpikir ya. Betul. Dulu kalau jualan mesti punya kios, sekarang jualan cukup punya alamat produk. Yang penting kita punya alamat di marketplace kita ya. Ya, betul. Ini menarik sekali karena tadi Pak Riki juga mengatakan bahwa ini akselerasi. Suka tidak suka, cepat atau lambat, maka penjualan secara digitalisasi memang akan datang ke Indonesia ya. Dan tentunya perubahan yang serba cepat ini dibutuhkan adaptasi. Namun juga ada beberapa mungkin tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, di sini saya akan mengetahui atau bertanya kepada Profesor juga, tapi nanti boleh jawabnya Prof ya. Tantangan apa yang mungkin harus dihadapi namun harus dijalanin agar UMKM Indonesia ini bisa terus maju dan terus bergerak untuk memajukan perekonomian di Indonesia. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan membahasnya setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali lagi di Galeri Publik Jak TV, masih bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, yaitu Profesor Dr. Widodo Muktio dan juga Bapak Riki Pesik, staf khusus Menteri Parekraf. Baik, kita lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrol. Tadi menarik ketika dikatakan bahwa kita harus diakselerasi nih, tadinya yang jualannya mungkin secara konvensional atau offline, sekarang kita harus dipercepat dengan online karena kondisi, ya kan? Ada tantangannya nggak atau hambatannya menurut Prof sendiri nih? Jadi sebetulnya kalau dari sisi umum ya, kita itu kan ada sisi demand side sama
supply side ya. Yes. Jadi dari sisi permintaan, dari sisi penawaran. Nah, kita lihat sekarang ini masyarakat terhadap produk-produk tertentu kan masih membutuhkan. Ya. Secara volume masih membutuhkan. Pada sisi penawarannya juga kita masih harus menggerakkan ekonomi itu. Sebetulnya ini persoalan perubahan paradigmatik ya. Jadi perubahan yang sangat megasif ya. Bagaimana perilaku konsumen yang sekarang ini tidak lagi harus berkunjung, tidak harus datang ya. Itu kita layani oleh teknologi digital. Jadi disitulah tentu ada satu cara berpikir baru menghadapi itu. Tetapi kalau dilihat dari sisi efisiensi, sekarang ini produsen jadi sangat efisien. Karena dia lebih mengorientasikan pada membuat konten supaya bisa dilihat oleh konsumen atau calon konsumen, dan konsumen kemudian didukung oleh teknologi, kita beli lewat online. Betul. Nah, disitulah sebetulnya kita lihat hikmah positifnya ya, supaya kita semangat. Semangat ya. Iya. Jadi sebenarnya ini memudahkan kita juga bagi para konsumen, karena ketika kita ingin membeli satu produk di luar daerah, sekarang cukup dipermudah ya, dan gampang sekali untuk mendapatkannya gitu. Tinggal lihat di sosial media ya kan, media promonya mereka, kemudian kita klik dengan aplikasi yang sangat mudah, akhirnya memudahkan kita untuk mendapat produk-produk lokal yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, tolak ukur keberhasilannya bagaimana Pak untuk gerakan Bangga Buat Indonesia? Sebetulnya kan kalau kita lihat dari sisi kesiapan SDM di produsennya ya, dari sisi penawarannya kita harus punya satu kemampuan membuat konten atau konten kreatornya dituntut untuk bisa lebih memudahkan speknya misalkan. Jadi bahwa produk ini atau jenis produk ini itu spesifikasinya seperti ini, itu harus jelas. Karena kan kita nggak melihat, nggak memegang gitu ya, terutama produk-produk yang sifatnya bukan dikonsumsi. Nah, dikonsumsi pun juga akan lebih enak dibuat apa ingredients-nya, dibuat apa ini menunya ya. Apa-apa saja. Apa saja isinya. Nah, itu yang juga bisa dilakukan oleh produsen. Oleh sebab itu pada saat UMKM ini biasanya jualannya sangat fisik, kemudian kita rubah menjadi konten isinya. Nah, kemudian disitulah tantangan kita, tentu pemerintah akan mengadakan pembinaan, pendampingan untuk bisa memahami prosedur baru ini supaya bisa merebut pasar, bisa merebut konsumen yang juga sebetulnya banyak kan, banyak sekali. Dan disitulah kita dorong dari sisi tadi sisi penawaran, sisi permintaan. Nah, disitulah kita temukan dalam dunia digital. Nah, kemudian ternyata banyak sekali yang merespon, dan juga sekarang ini didukung dengan teknologi bahwa jualan atau beli itu bisa lewat teknologi juga. Benar. Nah, jadi ini kan sebetulnya tinggal memindah, ada petugasnya yang mengirimkan. Ini pun juga tenaga kerja. Jadi pada saat produsen ini bisa menyediakan dengan kualifikasi yang bagus, menarik dan standar gitu, konsumen juga bisa memahami ini produk yang bagus, dibelilah itu. Nah, yang mengantarkan ini juga dapat lapangan pekerjaan. Nah, disitulah sebetulnya kita harus mendorong, mengakselerasi di era COVID ini ada perubahan cara berpikir baru, go virtual, tapi pada sisi lain gaya hidup yang stay at home. Nah, disitulah ketemu. Ini yang perlu kita dorong, dan masyarakat mesti melihat ini dua hal yang bisa menggerakkan ekonomi. Jadi sebenarnya tercipta peluang-peluang baru dan kondisi yang baru ya. Betul. Jadi mindset kita nih yang harus diadaptasi dengan kondisi saat ini ya. Nah, Pak Riki, ini menarik ketika tadi Prof katakan bahwa sekarang UMKM juga mulai naik ya. Banyak orang akhirnya menjadi UMKM bermunculan UMKM lokal. Seberapa kontribusinya para UMKM ini kepada perekonomian Indonesia nih, Pak Riki? Ya, sebenarnya kalau UMKM itu jelas semakin besar ya, apalagi menurut saya di era ekonomi digital seperti sekarang, sebenarnya kan menghadirkan juga ekonomi yang lebih inklusif ya, di mana usaha-usaha kecil itu mendapat tempat dan pasar yang tidak hanya di lokalan. Jadi kalau kita bicara dulu sebelum hadirnya ekonomi digital, kalau kita usaha rumahan, ya pasar kita di sekitar kita saja. Tapi dengan adanya ekonomi digital, pasar kita bisa sebenarnya bahkan bukan cuma dalam negeri, bahkan sebenarnya bisa luar negeri kan, kemungkinan itu. Walaupun kita usaha rumahan, nah ini kan sebenarnya basis karakternya mirip dengan karakter ekonomi kreatif kan, sektor-sektor di ekonomi kreatif, sifatnya artisan, tapi marketnya luas gitu ya, dan nilai jualnya tinggi gitu kan. Nah, itu sebenarnya peluang ke depan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat
menjadi signifikan ke depan bahwa ini justru memberdayakan UMKM secara luas untuk naik kelas, bukan cuma menjadi pemain lokal. Regionalnya, bisa jadi pemain nasional atau bahkan internasional, kan terjadi seleksi kan nanti ke depan. Tapi memperluas ini kan memperluas juga pemerataan ekonomi sebenarnya dengan ekosistem ekonomi digital yang ada sekarang. Nah, yang jadi tantangan adalah kemudian tetap di mana-mana adalah kemampuan produksi, konsistensi produksi produk kan ke depan, dan kemudian tentunya insentif-insentif apa yang mereka perlukan supaya lebih kompetitif di market. Ini mungkin di pihak pemerintah ya nanti kebijakan yang mendukung, memberikan insentif yang signifikan supaya UMKM ini produk-produknya bisa kompetitif gitu ya. Karena sebenarnya produk-produk lokal kita ini nggak kalah bersaing loh dengan produk-produk di luar ya. Hanya belum pede aja kadang-kadang ya. Nah, kira-kira yang buat nggak pedenya apa nih Prof? Kalau menurut Profesor sendiri nih? Karena begini, kalau kita lihat misalkan produk makanan lah yang sering, itu di negara-negara yang sudah maju, yang lebih maju dibandingkan Indonesia itu packagingnya. Jadi kacang saja packagingnya di Jepang misalkan, itu menjadi indah sekali, roti gitu ya juga. Jadi menarik ya? Jadi menarik dan kelihatan higien gitu ya, kelihatan bahwa itu sehat karena dibungkus dengan demikian bagus. Jadi ini kan percaya diri bahwa biaya packaging itu harus juga dipikirkan supaya produknya punya harga yang juga pantas. Jadi memantaskan diri produk kita itu punya jaminan mutu karena packagingnya. Nah itu yang mesti kita tumbuhkan, karena kadang-kadang kalau kita UKM itu kan harga ecerannya kan HPP-nya ya, HPP-nya itu kan seolah-olah dibuat tipis dan seolah-olah hanya produknya saja, packagingnya belum masuk di dalam harga di situ, sehingga harganya ya limit marginnya tipis sekali. Nah inilah yang sebetulnya pada saat kita bicara soal marketing, brand gitu ya, maka sebetulnya hal-hal yang sifatnya kemasan menjadi punya nilai yang jauh lebih penting. Gitu. Apalagi di era online ya, orang kan melihatnya hanya lihat di visualnya. Jadi ketika mereka melihat packagingnya menarik, maka bisa dipastikan kadang ada orang membeli karena lihat packagingnya dulu. Wah ini kayaknya oke nih buat dibeli gitu kan. Termasuk ini Mbak, jadi UMKM juga harus didampingi atau juga harus berkolaborasi dengan marketplace untuk misalkan begini, ada satu produk kemudian cara memotretnya. Jadi bagaimana efek visual dari produk tadi supaya memberikan kesan bahwa ini produknya lebih indah dari warna aslinya. Jadi bagaimana kita membuat produk itu ternyata menjadi kita ingin mengkonsumsi itu dan ingin tidak peka sekali terhadap harga. Sebab kalau peka sekali terhadap harga nanti akhirnya itu kan fenomena di dalam kelompok-kelompok masyarakat itu sentra-sentra itu murah-murahan dan akhirnya malah tidak untung UMKM-nya. Dan akhirnya ya banyak yang kolaps ya kalau akhirnya main murah-murahan gitu karena akhirnya nggak bertahan juga kan. Nah ini menarik, ketika masyarakat banyak yang membeli nih Pak Riki, banyak yang membeli produk-produk dari lokal, selain perekonomian tadi yang kita bahas, mungkin ada lagi nggak keuntungan-keuntungan lainnya ketika masyarakat Indonesia sendiri sudah mulai mencintai produk-produk dari lokal? Ditahan dulu Pak Riki jawabannya ya. Baik, tentu ini menarik menunggu jawabannya nanti karena kita tahu bahwa mungkin sudah saatnya, bukan sudah saatnya, harus sudah kita mulai untuk kita mencintai produk lokal karena tentu banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapatkan bagi kita dan juga bagi perekonomian di Indonesia. Nah kita akan bahas lagi slide satu ini, tetap di Galeri Publik. Kembali lagi bersama kami di Galeri Publik bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo. Dan kita masih membahas mengenai kita bela, kita beli. Nah ini harus dong, kita sebagai orang Indonesia, kita bela dan kita beli produk lokal sendiri. Kalau bukan kita lagi yang bangga, siapa lagi yang akan bangga menggunakan produk dari Indonesia. Dan tadi sempat membahas ketika lagi kombrek nih, Bos, sekarang sebenarnya produk-produk lokal tuh keren-keren loh. Packagingnya juga keren-keren. Jadi artinya memang harus kita yang mulai menggunakan dan akhirnya kita juga yang harus mengenalkan kepada semuanya bahwa Indonesia tuh punya produk-produk yang
yang luar biasa. Nah, tadi ada pertanyaan yang sempat terpotong kepada Pak Riki. Pak Riki, ketika akhirnya masyarakat Indonesia mulai membeli produk-produk UMKM nih, selain perekonomian Indonesia yang semakin merata ketika semuanya sudah membeli produk lokal, apalagi nih Pak, keuntungan yang mungkin didapatkan baik pembelinya maupun kepada pelaku bisnisnya sendiri? Ya sebenarnya banyak hal ya. Pertama karena jaminan untuk garansi kalau terjadi apa-apa lebih dekat gitu kan. Terus kemudian juga biar gimana pun karya dari dalam negeri itu pasti lebih cocok lah buat kita. Nah, yang berikutnya juga mungkin yang penting itu sebenarnya adalah langkah bersama, ini seperti perjuangan bersama untuk menjaga ketahanan ekonomi kita sebenarnya. Itu sih basis yang paling besar. Dan yang mesti kita sadari adalah kita ini market yang sangat besar gitu kan. Adalah sangat baik kalau pasar yang sangat besar ini justru dinikmati oleh produsen-produsen negeri sendiri kan gitu. Nah, ini kesempatan sebenarnya juga dari sisi pelaku usahanya maupun pemerintah saat ini untuk melihat sebenarnya bagaimana memperkuat ekosistem yang dalam kalau kita bilang mata rantai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi gitu ya sampai konservasi nanti kalau dari sisi produk kreatif gitu ya. Bagaimana ekosistem ini diperkuat sehingga betulan pada ketika memang kondisi pasar sudah kembali normal seperti sebelumnya, kita betul-betul siap untuk bersaing. Jadi dan ini saatnya kita memberikan keistimewaan kepada produk-produk lokal untuk bisa dikonsumsi dengan kondisi yang istimewa juga oleh konsumen lokal gitu kan. Ini sekarang model-model yang mesti dirancang memang dalam ekosistem ini. Misalnya sebuah produk fashion gitu ya. Bagaimana produk fashion dengan kualitas yang lebih baik buatan lokal bisa terjual lebih murah ke konsumen lokal gitu kan. Karena harus ada insentif di dalam yang diberikan gitu kan. Paket-paket stimulus ekonomi itu nanti pemulihan ekonomi nasional itu mungkin mengarah kebijakannya ke penguatan ekosistem ke sana ke depannya mesti kita kalau dari pariwisata dari ekonomi kreatif kepentingannya kita mau dorong itu. Bagaimana program pemulihan ekonomi nasional juga bisa memperkuat ekosistem itu yang membuat pelaku kita lebih kompetitif, lebih bisa diandalkan, quality produknya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu ya, jadi penekanan ekosistemnya buat ketahanan nasional juga, perekonomian yang merata juga buat semuanya. Nah, ini jadi memang harus kita yakini bahwa ketika kita bela dan kita beli ini cukup panjang ya sebenarnya efek baiknya gitu ya. Nah, sekarang aku tertarik dengan Prof. Tadi Prof katakan bahwa UMKM tuh harus tahu bagaimana mempackaging produknya biar menarik, sisi angle pengambilan gambarnya gitu. Nah, ini dari pemerintah ada nggak pelatihan-pelatihan buat para UMKM? Mungkin kan mereka terbatas ya pengetahuan tentang hal seperti itu. Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan pembinaan ya. Tidak hanya Kominfo sebetulnya dari Kementerian programnya Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian ya. Jadi ini kan saling mengisi. Dan kami sekarang ini justru mulai berkolaborasi, jangan sampai overlapping ya, untuk melakukan pelatihan-pelatihan, pembinaan-pembinaan. Dan kalau kita lihat dari sisi waktu ya, kita ini kan sempat ada jeda pada saat puncak-puncaknya COVID itu kan Maret, April, Mei ini ya. Itu betul-betul memang dari sisi kurva pertumbuhan ekonomi turun. Nah, kita targetkan sekarang ini kuartal ketiga ini harus kemudian betul-betul kita segera bangkit supaya nanti kuartal 3 kita mulai kembali merangkak naik dan targetnya oleh Bapak Presiden kan kuartal keempat akhir tahun ini betul-betul sudah mulai naik lagi gitu. Jadi ini momentum penting di mana kuartal kedua ini memang kita betul-betul mengalami pukulan ya dari sisi ekonomi ya, dan salah satunya UMKM tentu karena UMKM ini kan bagaimana kita membuat komunikasi buat kami ya itu yang call to action gitu, jadi langsung nendang langsung nendang ya, langsung nendang di mana masyarakat mau bahwa oh ini ada peluang
meskipun bisnismen dalam skala mikro, tetapi kan peluang itu kita buka gitu loh. Iya, betul. Kadang-kadang kan nggak pede tadi ya. Benar. Nah inilah termasuk salah satu kuncinya kalau kita sudah bicara soal digital, bagaimana kita menawarkan toko digital kita itu kepada konsumen sebaik mungkin, semenarik mungkin, sedetail mungkin. Iya. Nah itu kolaborasi akhirnya dengan asosiasi desain, kemudian dengan asosiasi fotografi, Iya. banyak ini harus kita rajut di dalam satu ekosistem supaya produk yang ditampilkan di media online kita itu menjadi bagian dari, nggak ada istilah lagi ini luar atau dalam negeri, karena Betul. sudah dikemas secara standar internasional. Nah disitulah akhirnya kita nanti akan betul-betul, ini momentum yang mudah-mudahan ditangkap oleh teman-teman dari sisi penawaran ya UMKM untuk dicoba langsung action lah. Kami berharap langsung action dan nanti kita sama-sama, karena sekarang ini kan pendekatannya online ya. Jadi kalau ada masalah silakan kontak kepada marketplace, juga banyak membantu. Kami dapat info juga banyak perusahaan-perusahaan online itu yang mendidik mitranya. Ya, Di samping pemerintah tentu saja. Nah, ini untuk memperbanyak lahirnya UMKM digital tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di sentra-sentra di berbagai daerah yang punya keunggulan lokal. Karena dulu ini kan ada one village, one product misalkan gitu ya, satu desa, satu produk. Nah itu kalau bisa kita dorong, itu menjadi kekuatan yang menjadi keunggulan daerahnya. Dan disitulah tantangan pimpinan daerah, kabupaten kota ya, itu menjadi terpacu lagi. Jadi ini sebetulnya buat kita semuanya pendekatan yang semua sentra, semua keunggulan UMKM di berbagai daerah itu bisa kemudian terdiseminasi ya. Kemudian efek-efek peluang ini kita distribusi supaya mereka bangkit. Ya. Jadi akhirnya tercapai ya, ketika one village one product, akhirnya ke pemerataan tadi akhirnya tercapai juga ya. Nah di sini akhirnya ditumbuhkanlah kesadaran bagi pada masyarakat agar mau membeli produk lokal dari Indonesia. Nah, nanti pertanyaan buat Pak Riki lagi nih, Pak Riki, gimana caranya menyadarkan masyarakat Indonesia untuk membeli produk-produk di Indonesia? Nanti dijawabnya ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama kami di Galeri Publik bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo. Kita bela, kita beli. Nah, ini menarik pembahasannya karena bagaimana kita mendukung produk lokal untuk bisa maju dan kita mencintai produk lokal, karena ternyata efeknya banyak sekali ketika kita sudah mulai menggunakan produk lokal. Di antaranya adalah perekonomian Indonesia juga semakin maju, kemudian juga mungkin berkurangnya angka pengangguran bisa juga ya, karena mereka akhirnya mempunyai atau menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Jadi kita harus lihat nih efek besarnya bagi Indonesia dan juga mungkin bagi diri kita sendiri. Nah, namun Pak Riki tadi kan saya katakan bahwa Pak, tantangannya apa sih Pak untuk meyakinkan konsumen untuk ayo dong beli produk dari lokal nih, ini keren banget loh gitu. Gimana nih Pak nih tantangannya? Ya menurut saya mungkin yang mesti kita sadari sekarang, terutama dari sisi pengambil kebijakan atau government gitu ya, kita dari sini dalam upaya meningkatkan kecintaan pada konsumsi pada produk lokal lebih tinggi lagi. Menurut saya mungkin kita sudah mesti mulai mengubah paradigma cara melihat. Jadi kan ini kan transaksi ekonomi biar gimana pun ya, antara penjual dan pembeli gitu. Kadang-kadang nggak melihat juga dari mana asal ya. Tapi kita tahu banyak teknik-teknik persuasi baru yang tanpa perlu bawa-bawa lokal gitu kan, bisa menciptakan demand yang luar biasa. Dan kita bisa melihat trennya di sejumlah produk-produk milenial ya, pada produk-produk sneakers, dan sejenisnya, bahkan produk-produk kedai kopi gitu ya kan, bisa menciptakan antrian dan lain sebagainya. Jadi menurut saya teknik-teknik ini justru mesti diadopsi juga oleh kita ketika melakukan gerakan kampanye ini. Dalam hal ini memang ingin diadopsi dalam kampanye gerakan beli bangga buatan Indonesia gitu loh. Kebanggaan ini juga, dan kemudian juga dukungan terhadap pelakunya, justru dukungan terhadap pelakunya. Tadi saya bisa insentif, tadi Pak Profesor Widodo sampaikan bahwa packaging mesti diinikan. Bahkan saya lebih jauh mungkin kalau buat UMKM, misalnya ini sudah terjadi kan secara tidak sengaja pada periode COVID.
Tapi kenapa nggak bisa dibikin sebuah model baru? Misalnya pemerintah menyediakan sejuta fotografer profesional untuk 50 juta UMKM. Foto disubsidi gitu, foto produk kan langsung bisa dipakai misalnya. Atau misalnya 1.000 desainer profesional untuk sejuta UMKM gitu. Ada hibah desain gratis gitu kan. Dan yang model-model seperti ini sepertinya memang mungkin harus mulai dihadirkan model-model insentif seperti ini kepada UMKM kita. Betul, karena betul. ya betul kita rajin bawa keliling kan soal pelatihan tentang kemasan dan segala macam. Tapi juga mungkin harus kita sadari dalam rangka pengembangan bisnisnya, sebagian UMKM kita justru fokus kepada produknya kan, produknya. Nah, mungkin hal-hal ini kalau dalam ekosistem bisnis lama, kalau perusahaan besar kan tinggal bayar ya kan, jasa desainer, jasa ini agency, bicara UMKM gitu. Ya. Tapi kalau UMKM mungkin lebih baik udah langsung dikasih, mendapat hibah dalam bentuk itu, tapi dia dapat quality fotografi, quality desain kemasan, quality yang terkait dengan marketing modern gitu ya, secara gratis gitu kan, karena adanya insentif itu. Nah, mungkin model ini mesti kita pikirkan ke depan. Ketika melihat fenomena yang terjadi selama PSBB ini kan banyak tuh tiba-tiba fotografer jago profesional membantu UMKM. Akhirnya terjadi seperti itu sih akhirnya sekarang ya. Sampai influencer juga membantu mempromosikan UMKM secara coba-coba. Mulai memberikan gratis gitu ya, karena jadi memang ada cross. Itu kan sebenarnya cross subsidi ini kan di dalam masyarakat ya kan. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa kita katakan UMKM tuh punya peluang tinggi buat mendapatkan hati masyarakat Indonesia ya, agar masyarakat tuh membeli produk-produk lokal. Tapi memang kita harus tahu titik-titik apa yang diminati oleh para pembelinya gitu kan. Nah, menarik tadi apa yang dikatakan oleh Pak Riki nih, Prof nih. Ada sesuatu yang bisa diberikan lah gitu kepada para UMKM untuk mensupport produknya agar menarik di mata para konsumen. Untuk pemerintah sendiri ada sektor khusus nggak sih Pak yang diberikan agar bisa untuk membantu para UMKM tersebut? Iya, kalau yang saya lihat sekarang ini kan memang eranya sudah era digital ya. Betul. Dan kita pun juga di kementerian kami sangat peduli itu. Kami punya program itu 9 juta digital talent gitu ya, dengan berbagai sisi ya. Sehingga setiap tahun itu kita 600.000 digital talent harus lahir. Dan digital talent itu salah satunya juga untuk mendorong UMKM. Makanya kementerian yang lain saya kira juga mesti begitu. Sehingga memang saat ini cara berpikir, cara kerja kita memang harus dirubah. Cara yang baru di mana tadi diusulkan saya kira menarik ya. Dan itu menjadi bagian dari pembinaan tidak langsung tapi justru efektif. Sebab memang kemarin yang kita lihat selama ini kadang-kadang UMKM itu posisinya menunggu. Nah, posisinya menunggu sehingga saya tadi juga punya bayangan bagaimana tokoh-tokoh yang mau beli saja antri ya. Bahkan beli makanan saja antri. Ini kan jadi, tetapi model seperti ini harus kita buat menjadi model yang menginspirasi. Betul. Menginspirasi. Kami juga sangat concern dengan keberhasilan 1-2 orang ini. Tetapi Indonesia ini kan luas sekali kan. Wah, luas sekali. Luas sekali. Dan disitulah bagaimana virus-virus entrepreneur yang inovatif, yang kreatif itu kemudian dicontoh. Kami contohkan di Jawa ini banyak, di daerah kecamatan sekarang ini kuliner itu banyak sekali. Macam-macam kuliner. Sehingga ini menumbuhkan ekonomi kerakyatannya. Dan itulah yang tadi saya sampaikan, memang pendekatannya tidak hanya urban sentris, rural juga kita sentuh dengan memberikan inspirasi model tadi. Nah, yang sekarang jalan kan franchise ya, franchise tapi milik sesama kita. Betul. Jadi ini penjual kopi Indonesia tapi juga franchise-kan kepada UMKM di daerah yang Indonesia juga. Nah, model-model seperti ini yang saya kira memang menjadi bagian penting dari kegiatan membangun UMKM. Dan kalau kemudian cara bisnisnya teman-teman yang sudah sukses tadi ya, startup ataupun mungkin juga inovator-inovator di UMKM itu kemudian mendiseminasi. Karena sekarang ini kalau hanya buat sendiri kemudian tidak bisa dijadikan model, barangkali
ini kurang bermanfaat. Tapi kalau ini bisa menjadi model, termasuk juga tadi model bagaimana mengedukasi masyarakat dengan bantuan fotografi yang profesional. Ini kan model. Misalkan provinsi DKI lah, misalkan DKI Jakarta membuat model itu kemudian dicontoh yang lain. Jadi saya kira sekali lagi memang mengangkat UMKM di Indonesia ini butuh effort ya, butuh effort yang luar biasa agar supaya nanti tidak terkesan elitis. Nah, elitis, tetapi memang konsep kreativitas itu penting, sangat penting, sangat penting. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, kami yang tadi sampaikan Digital Talent Scholarship itu betul-betul menjadi menjadi lokomotif di masing-masing daerah karena ini seluruh Indonesia. Kami targetnya 50.000 yang tahun ini. Tetapi kemudian bagaimana ini menjangkau semua lini, menjangkau semua lini. Karena sekali lagi UMKM itu kan struktur ekonomi kerakyatan. Betul. Dan itu menjadi menjadi tantangan kita semuanya. Dan COVID ini ada hikmah positif. Setelah kita di knockdown ya, 3 bulan kemarin kan kita betul-betul dipukul sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bisa ngapa-ngapain. Nah, kita sekarang ini saatnya bangkit. Saatnya kita mulai menjalankan roda ekonomi dengan mengedepankan go virtual tadi, dengan mengedepankan bagaimana kita rumusnya orang di Indonesia ini kan kalau ditekan malah jadi kreatif ya. Betul. Kepaksa. Semakin kreatif. Kepaksa malah jadi kreatif. Bahkan teorinya Mbak Intan ini orang psikologi ya. Kalau kita ini melihat banyak orang sukses itu karena kecilnya menderita. Betul. Banyak orang sukses karena kita buat ini penderitaan ini untuk melahirkan kesuksesan. Iya. Iya. Itu kan Mbak Intan. Benar. Ya? Bagaimana melihat celah ya, bagaimana lihat peluang di antara sesuatu yang sekarang kayaknya kelihatannya nggak nyaman, ternyata di ketidaknyamanan lahir sesuatu ide besar dan menarik. Betul. Akhirnya ya. Nah, Pak Riki, ada nggak sih mungkin tadi kan program-program baru ya yang kemungkinan bisa dilakukan tadi dengan fotografer atau dengan digital desainer digital dan sebagainya gitu. Sudah ada belum program-program yang sudah dilakukan untuk para UMKM ini kalau dari Pak Riki sendiri? Oh, kalau dari Parekraf sendiri sekarang sebenarnya ada 3 arahan presiden yang dijalankan. Yang pertama bantuan sosial langsung ya. Itu banyak program, sampai ada program Balasa ya, lauk siap saji gitu ke berbagai pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak langsung. Ya. Yang kedua sebenarnya merelokasi anggaran untuk padat karya atau cash for works modelnya. Nah, ini sudah mulai itu. Salah satunya yang sudah diluncurkan adalah bantuan insentif pemerintah di Parekraf ya, yang memberikan bantuan kepada badan usaha UMKM. Bidang kreatif dan pariwisata sampai 200 juta. Modal itu seperti tambahan modal kerja. Lalu sebentar lagi akan ada program di mana diberikan dana untuk merealisir program ide kreatif yang bisa membantu sekitarnya. Jadi dan itu didanai. Jadi program yang ketiga itu yang tadi saya bilang arahan presiden adalah insentif. Ini kan kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional nanti insentif. Nah, ya Parekraf sendiri kan terus-menerus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Kan ini baru diumumkan Menteri Keuangan ya soal relokasi anggaran. Tapi kan disalurkan misalnya ada yang lewat perbankan, ada yang lewat perhubungan. Tapi sebenarnya tujuannya membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif supaya cepat pulih dan itu jumlahnya besar sekali kan sebenarnya saat ini. Nah, itu saya pikir yang mungkin kalau buat UMKM di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu nanti sebentar lagi menurut saya merupakan sebuah fasilitas pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi ini. Iya. Baik, ini menarik karena memang kita tahu bahwa Indonesia ini punya pasar yang besar, kemudian masyarakatnya juga cukup banyak dengan jumlah penduduk kita kan. Dan ternyata masyarakat Indonesia itu kreatif-kreatif. Nah, kita setuju nih kreatifnya karena sekarang bermunculan produk-produk menarik yang mungkin dulu nggak kepikiran tuh sekarang tiba-tiba ada dan ternyata kita menyenangi. Nah, disinilah peluang-peluang bagi para pelaku usaha UMKM untuk bermain dan juga kepada kita semua untuk membeli produk-produk dari lokal. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama kami di Galeri Publik bersama Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo. Kita bela, kita beli. Kalau kita tadi berbincang-bincang nih hampir 1 jam,
kita tahu bahwa ternyata Indonesia itu sebenarnya punya market yang besar, pasar yang besar. Kalau selama ini pemain-pemain asing yang main ke Indonesia, sekarang kenapa nggak saatnya kita orang Indonesia mulai bermain di negara kita sendiri dengan cara kita memproduksi produk, kemudian kita mencintai produk kita sendiri, kita membeli produk Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan bangga dengan menggunakan produk dari Indonesia. Dan saya yakin banget kalau kita udah mulai bangga, maka bukan nggak mungkin tadi Pak Riki katakan dan juga Prof katakan bahwa akhirnya mata internasional akan melek juga, karena ternyata terbukti sekarang beberapa produk Indonesia cukup terkenal di mancanegara, dan kenapa nggak cuma 1-2 produk, harusnya banyak produk yang muncul dari Indonesia. Nah sekarang saya mau ngobrol lagi dengan Prof nih. Prof, ada nggak sih solusi untuk kembali membangkitkan UMKM yang saat ini mulai redup nih? Jadi mungkin tadinya semangat terus ya udah gini-gini aja deh gitu, redup gitu. Ada nggak sih solusinya? Ya memang saatnya kita saat ini melihat pada sisi permintaan yang banyak, kita harus bangkit. Sebab bagaimanapun juga UMKM itu kan punya fighting spirit. Kalau nggak bangkit, nggak bisa makan. Iya, jadi betul. motivasi itu yang kemudian kita tangkap dari sisi pemerintah, dari sisi pemilik platform ya untuk membimbing, dan juga dari sisi tadi asosiasi-asosiasi. Ini terbuka, sekarang terbuka. Jadi kelebihan kita COVID itu kan justru melahirkan kegotong royongan, Betul. nasionalisme, dan ini betul-betul mari kita tangkap peluang itu. Sebab saat ini sudah saatnya kita membantu itu menjadi bagian yang sangat membanggakan. Di tengah kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya membantu. Nah disitulah kemudian kita tangkap peluang-peluang itu. Makanya ini perubahan cara berpikir UMKM, dan sekali lagi UMKM itu bukan kelompok masyarakat atau kelompok ekonomi yang lemah loh ya. Tidak, bukan. UMKM itu punya daya juang yang jauh lebih hebat ya, jauh lebih hebat, sehingga kita tinggal bagaimana memberikan ini loh peluang, ini loh contoh, ini loh inspirasi yang kemudian dia akan terangkat semangatnya lagi. Sebab saya yakin siapapun UMKM tidak ingin hidup ini panjang, karena tabungannya juga pendek. Kalau ini makin lama akan pendek. Tetapi kalau kemudian ada contoh-contoh tadi yang disampaikan Pak Riki, bagus. Jadi kadang-kadang karena bisnis itu juga butuh belajar ya. Betul. Bisnis itu butuh satu dorongan untuk bisa kemudian ternyata di balik itu tuh ada sesuatu. Jadi peluang-peluang itu yang kadang-kadang tidak hanya di depan mata saja, di belakang kita juga bisa menjadi peluang. Nah itulah yang edukasi, sosialisasi, bahkan kemudian juga iming-iming ya. Tadi disampaikan juga iming-iming pajak kita ini sekarang sementara waktu dihapusin PPh 0,5% itu ya. Dan pada saat itulah kemudian kita segera bangkit, dan disitulah sebetulnya kalau kita mau melihat UMKM yang sudah hebat ditransformasikan di daerah-daerah. Sekali lagi memang ini membutuhkan satu kesadaran UMKM dari sisi tadi saya katakan demand side sama supply side. Dua-duanya akan kita dorong. Termasuk program hari ini kan kita bela, kita beli itu kan mendorong bahwa kita harus suka pada produk dalam negeri, produk Indonesia, produk tetangga yang lebih dekat lagi ya. Itu bagian dari upaya kita menghidupkan. Dan dari sisi produsennya, dari sisi UMKM-nya juga mari kita bangga bahwa kita bisa melayani masyarakat kita. Jangan lagi kemudian Indonesia yang jumlahnya lebih dari 267 juta ini dimasuki importer lagi. Ini yang saya kira membahayakan, dan kita harus kritisi pemilik platform penjual-penjual online itu juga jualannya tidak hanya dalam negeri, ada yang luar negeri. Betul. Itu yang harus kita dorong supaya daya beli kita tumbuhkan, tetapi kita pilih ini yang dalam negeri. Siapa lagi kalau nggak kita? Dan ini menjadi bagian dari tadi dikatakan harus transaksi. Yang namanya ekonomi itu nggak bisa dipaksa. Betul. Ekonomi nggak bisa diarah-arahkan, tetapi juga produsen mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang kekinian, yang milenial, bahkan yang zilenial gitu ya. Di mana zilenial itu lahir sudah tahu teknologi. Benar. Nah, jadi ini beda dengan ibu-ibu yang di desa, yang simbok-simbok yang di daerah yang kalau nggak megang itu nggak kurang serak kayaknya. Kurang serak gitu ya. Jadi bahkan kalau nggak tawar menawar tuh nggak kurang sedap. Iya, kurang sedap gitu ya. Tetapi kita coba segmen-segmen itu, karena sekarang ini kalau kita lihat fenomena sosiologisnya,
di stay at home itu yang menentukan ibu. Ya. Ibu itu punya peran yang sangat penting baik dalam belajar sampai pada mengambil keputusan dalam konsumsi dan sejenisnya. Nah, itulah yang kemudian kita dekati dengan cara-cara yang lebih pas sehingga kemudian UMKM tadi nyentuh hatinya ibu-ibu, nyentuh hatinya milenial. Bapak itu kan akhirnya manut ya. Bapak itu kan Bapak bagian gesek aja deh. Bukan dompet aja yang pentingnya. Jadi ini yang betul-betul menjadi pendekatan sosiologi marketingnya juga harus di konsumennya ya. Dan itu fenomena perubahan perilaku konsumen COVID ini salah satunya itu. Oke, ini menarik sekali ketika kita berbicara berjualan, kita tidak lepas dari bagaimana kita tahu produk kita seperti apa, niche marketnya siapa, dan siapa yang harus kita bidik, ini harus kuat banget nih. Nah, mungkin Pak Riki boleh diinfokan kepada teman-teman UMKM nih, gimana caranya agar mereka mempunyai langkah-langkah atau strategi-strategi agar produk-produk mereka bisa terdistribusi dengan baik kepada para pelanggan. Ya, kalau saat ini sih melihat situasi ini yang terjadi adalah ada beberapa hal ya. Pada yang terdampak banyak langsung pasti mencari cara bisnis baru ya kan, yang kira-kira ini. Yang kedua ya pasti masuk ke digital transformasi. Dan menurut saya memang di era sekarang sebenarnya mudah sih kita kalaupun kita nggak terlalu paham, kita bisa minta bantuan orang terdekat di dalam keluarga yang paham teknologi. Itu sangat mudah. Ya, selalu ada cara kan kalau untuk transformasi ke digital saat ini. Sampai ada istilah sekarang kan kalau kita lihat trennya karena COVID ini, frasa baru yang disebut ada yang nyebut home economy gitu. Iya, betul. Munculnya ada home economy gitu. Ya. Jadi ekonomi baru yang berbasis di rumah, tapi distribusinya sudah dengan teknologi gitu kan mengandalkan. Saya juga nggak tahu nih ini seberapa permanennya akan terjadi migrasi yang besar gitu ke arah situ. Tapi yang pasti tuntutan yang terdekat sebenarnya sekarang adalah kalau kami di sektor pariwisata ya, itu paling terdampak dan memang tidak ada cara lain selain segera beraktivitas kembali dengan protokol yang lebih menjamin, dan orang juga merasa lebih aman gitu ya. Itu kan mesti diyakinkan kan. Kita harus membangun itu sekarang ini. Karena kemudian teman-teman di UMKM sektor pariwisata ini harus segera punya aktivitas ekonomi. Mulai bangkit ya? Iya, mulai bangkit. Kecuali yang kalau udah pindah profesi ya. Tapi kan kalau enggak nanti ketika pasar kembali terbuka, kalau nggak ada SDM-nya, nggak ada penunjangnya, chaos juga ya, chaos juga. Nah, ini yang kita mesti sekarang pikirkan bagaimana segera bisa ini. Kalau nggak salah nanti awal bulan ini sudah ada pengumuman bahwa Bali akan dibuka lagi. Dan tapi dengan protokol yang sangat yang sangat baik, penerapan protokol yang sangat baik. Dan kalau ini mungkin akan sedikit, dan menurut saya ini akan jadi penggerak utama pertama nih, pariwisata Nusantara. Jadi orang Indonesia mengunjungi Indonesia. Juga, gitu. Ketika pariwisata bangkit, maka UMKM akan terkena dampaknya dengan orang-orang yang membeli souvenir-souvenir, oleh-oleh, rumah makan. Baik, Prof, singkat saja Prof, apa yang ingin disampaikan Prof kepada masyarakat Indonesia? Ya, jadi sebetulnya di tengah pandemik ini jangan kita juga kena infodemik ya. Infodemik itu informasi yang sebenarnya nggak perlu, kemudian dimakan, dikunyah, dan akhirnya jadi malah nggak produktif. Otak kita jadi buntu. Nah, mari kita cari informasi-informasi yang mencerahkan, informasi yang menginspirasi, terutama buat pelaku-pelaku usaha kecil, mikro, menengah ini, supaya segera bangkit. Dan sekali lagi, memilih informasi itu bagian juga dari sukses kita berbisnis. Baik, terima kasih Prof untuk informasinya. Pak Riki juga terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Dan yang pastinya jangan lupa pesan saya buat semuanya bahwa kita harus kita beli produk Indonesia, kita harus mencintai produk Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kita buktikan di mancanegara bahwa produk Indonesia layak untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Saya Intan Ertama pamit, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi pemirsa.